Rekan-rekan sekalian, acara ini dimoderatori oleh saya sendiri. Nama saya Lupita Lestari. Saat ini saya sebagai mahasiswi MPSDA Institut Teknologi Bandung. Lalu izinkan juga saya memperkenalkan narasumber hari ini, yaitu Bapak Aris Rinaldi. Saya akan tampilkan CV-nya ke hadapan rekan-rekan sekalian. Oke, seperti yang rekan-rekan sekalian saksikan, di sini narasumber kita hari ini adalah Bapak Aris Rinaldi. Beliau merupakan lulusan master, ya Mas Aris, dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Air Tanah, dengan tesisnya Preliminary Formulation on Non-Linear Consolidation Coefficient of Unsaturated Soil, lalu juga didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan PK 43, dan sekarang beliau merupakan insinyur profesional madya. Rekan-rekan bisa lihat publikasinya ada banyak ya. Maaf Kak Ferry Kurniawan, itu kursornya jangan digerakkan jadi hilang. Oke, di sini ada banyak publikasinya. Selain memiliki banyak publikasi, beliau juga sudah menulis 2 buah buku ya Mas Aris. Di sini ada Hidrogeologi Pertanian yang diterbitkan oleh ITB Press, dan ada juga Hidrogeologi Tanah Tak Jenuh Air juga diterbitkan oleh ITB Press, begitu. Oke, di sini saya akan stop share untuk CV beliau ya. Saya rasa teman-teman sudah cukup dalam mengenal beliau, dan sekarang tanpa berlama-lama lagi saya akan mempersilahkan Mas Aris Rinaldi untuk mengisi materi pada hari ini. Silahkan Mas Aris. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Saya pengen Mbak aja ya, Mbak Lupita Lestari. Ini strong woman ini, karena single factor buat acara pagi kali ini. Iya, ini saya respect sekali. Ya boleh, nanti kalau memang sinyalnya outline misalnya keluar, bisa jadikan saya host juga biar mungkin acaranya biar berlangsung lebih lancar lagi ya Mbak ya. Ini saya apresiasi sekali untuk Mbak Lupita selaku moderator kita pada pagi kali ini. Dan mungkin nanti seiring berjalannya waktu juga bakal bertambah peserta kita. Kalau kemarin register itu sekitar 300 ya, 300 peserta, dan juga yang join grup chat juga sangat banyak sekali. Ya harapannya mungkin ini lebih ke sharing knowledge juga, sharing wawasan, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang udah experience-nya kurang lebih di atas 5 tahun, ini lebih sekedar ya sharing bersama saja ya Bapak Ibu ya, tanpa langsung menggurui, karena memang kalau dilihat sini banyak peserta yang udah senior juga, dan memang harapan saya pribadi, kami ya memang sharing dengan bertumbuhnya pembangunan bendungan, kami harap mungkin adik-adik kita yang masih kuliah atau fresh graduate bisa dapat sesuatu yang berarti ya di kala pandemi COVID ini. Ya mungkin nanti saya dibantu juga sama Mbak Lupita. Tadi ada beberapa respon dari peserta memang terkait mute. Ini kadang memang nggak sengaja kepencet lagi di rumah, ya namanya juga weekend, kala pandemi ini pasti mungkin sambil aktiviti di rumah juga seperti saya. Dan ini juga sesuatu yang sangat membahagiakan sekali ya buat kita semua. Saya coba share screen saja ya Mbak Lupita ya. Ya silakan. Saya coba share screen. Ini kurang lebih sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah terima kasih sekali buat
panitia yang telah mengadakan acara sharing online. Ya. Ini judulnya juga menyesuaikan dengan tema kemerdekaan kita. Beberapa tahun terakhir memang SDM ini menjadi concern kita, dan agar juga mungkin dari Bapak Ibu yang senior di sini ada istilahnya tongkat estafet ya, perjalanan dari zaman dulu ke sekarang ini agar ada transfer knowledge ke generasi kita yang muda-muda, karena nanti kita di 2030 ini ya seperti Mbak Lupita ini nanti generasi mudanya ini over ya, bisa dibilang generasi produktifnya sangat banyak. Jika tidak dioptimalkan dari sekarang, bisa jadi ini ada peluang tersendiri, bisa jadi tenaga kerja yang produktif atau nanti jadi beban kerja karena tidak terserap di dunia kerja, salah satunya dunia kerja teknik sipil. Lalu kita di 2045 mungkin generasi di bawah saya ya, generasi Alpha atau Z itu nanti memasuki 100 tahun Indonesia. Harapan kita pada saat 100 tahun Indonesia kita sudah benar-benar dalam kondisi negara yang sangat maju. Dan memang pandemi COVID ini 2 tahun terakhir tidak hanya mungkin Bapak Ibu semua, atau mungkin teman-teman, mungkin lebih ke teman-teman saja ya, karena audiensnya juga banyak dari generasi muda. Memang secara tidak langsung impact-nya tidak hanya buat kita yang senior-senior ini, mungkin bagi generasi muda juga sedikit mengalami kebingungan. Yang mana kalau kita ketahui bahwa kita berkuliah di teknik sipil ini secara tidak langsung aspek lapangan itu sangat kental sekali. Sementara dalam 2 tahun terakhir pandemi COVID, kita mungkin kegiatannya sangat terbatas. Bahkan untuk ukuran lab saja kita juga belum tentu melaksanakannya secara langsung ya. Lebih umum mungkin saat ini melalui daring, Zoom, dan mungkin maknanya sedikit agak bergeser. Dan kami rasa paparan kami pagi kali ini bisa menjadi jembatan juga buat teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangna sampai Pulau Rote, bahwa memang opportunity di luar sana itu sangat banyak sekali. Tergantung kitanya bisa memanfaatkan opportunity tersebut. Salah satunya mungkin dengan hadir di kegiatan kita pagi kali ini. Dan ini juga mungkin juga tanggung jawab moral kami ya, di generasi kami, generasi Y, agar mungkin generasi di bawah kami juga mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang kami dapatkan dahulu, kurang lebih seperti itu. Dan sebelumnya saya terima kasih juga pada moderator Mbak Lupita, ini strong moment ini, single fighter buat mengadakan host maupun moderator. Ya saya bantu juga nanti jika memang ada kekurangan sedikit terkait pelaksanaan seminar kali ini. Dan memang awalnya saya juga nego ke panitia nih, kalau selesainya di 10.30 kita bisa menyesuaikan dengan jadwal. Kebetulan memang saat ini putra saya juga sedang ulang tahun, jadi biasanya di jam 10.30 up itu saya menemaninya untuk tidur siang. Jadi kita coba semaksimal mungkin materi yang disampaikan pada pagi kali ini. Kurang lebih cuma 15 halaman. Ya, saya harap mungkin 15 halaman ini bisa menjadi sharing wawasan kita bersama. Nanti ada tanya jawab, mungkin bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu senior yang hadir di pagi kali ini. Nah, ini tips menjadi ahli bendungan ini kami rasa sesuai dengan tema besar kemerdekaan kita, bahwa generasi kita ini memang saat ini dituntut untuk memiliki sesuatu yang lebih powerful lagi, karena memang sampai 2030 SDM kita ini sangat besar ya, sangat besar dari segi jumlah. Dan ini jika tidak dioptimalkan, bisa jadi nanti peluangnya itu menjadi salah satu beban kerja ya. Dan kita upayakan pada pagi kali ini apa saja mungkin yang menjadi tips bagaimana bekerja di dunia teknik sipil pada umumnya, seperti yang dijelaskan Mbak Lupita, bahwa memang ini event teknik sipil, tidak menutup kemungkinan juga buat jurusan lainnya yang in charge juga di bidang bendungan. Kami rasa seperti itu. Oh, saya kira kami masih pindah lanjutkan. ke atas. Mungkin untuk Bu BPK Sulut bisa mute sebentar Bu ya. Oke, nanti di sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan. Kami lanjutkan. Nah, ini sedikit portofolio saya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Lupita. Memang saya tampilkan dalam satu slide PPT, presentasi. Nah, ini juga buat teman-teman yang baru mau akan lulus, ataupun sedang kuliah, ataupun fresh graduate.
bagaimana nantinya ketika membuat CV dengan template yang sesingkat mungkin ya, one sheet atau two sheet, 2 lembar halaman, namun isinya sudah merangkum aktivitas teman-teman selama mungkin berkuliah 4 tahun di jurusannya, seperti itu. Dan ini memang biasanya kalau saya sharing dengan teman-teman, saya selalu sajikan ini sebagai salah satu mungkin benchmark juga how to menampilkan CV, portofolionya, dan bagaimana mempresentasikan apa yang telah didapat mungkin selama 4 tahun berkuliah maupun pengalaman kerjanya. Kurang lebih seperti itu sudah dibacakan dengan Mbak Lupita, dan kebetulan Mbak Lupita ini salah satu partner kami juga ya di LPDP Waterproof, di mana kami sesama award di LPDP mencoba untuk memberikan knowledge ke teman-teman dan juga adik-adik kami yang mungkin ketika SMA bingung mau melanjutkan pendidikan ke jurusan apa saja, dan kami memberikan transfer knowledge ya pada adik-adik kami agar ketika nanti berkuliah tidak merasakan salah jurusan atau salah berkuliah. Lalu kami lanjutkan, ini sedikit sharing knowledge yang pernah kami lakukan, baik di tingkat perguruan tinggi, perusahaan, sedikit sharing knowledge, baik di tingkat pendidikan, ya, akademisi, perguruan tinggi, maupun di perusahaan swasta, BUMN, dan PNS ini, ya, milestone saja. Memang selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengisinya untuk adik-adik kita. Kami lanjutkan. Lalu kita ini singkat saja, kurang lebih hanya 15 slide. Semoga dalam 15 slide ini apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ini terjawab di sini. Nanti kita juga ada Q&A, question and answer. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa sharing, tidak hanya saya ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalamannya, bisa saja nanti di sesi selanjutnya. Lalu secara umum, nah mengingat peserta ini sangat banyak ya, saya tidak tahu juga background-nya apakah majoring-nya sipil, bisa saja dari umum ya, bisa dari arsitektur atau geologis ataupun mekanikal. Kami rasa secara umum bendungan ini seperti ini ya, karena kita hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu di zaman saya itu nontonnya masih Power Rangers sama Doraemon. Jadi saat ini sudah masuk ke webinar and Zoom. Lalu bagaimana kita menyikapi hari Minggu ini, dan minggu ini sudah ada kegiatan webinar yang sangat baik diselenggarakan oleh Dokter Teknik Sipil, yang mana sedikit informasi mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahui tentang bendungan, bahwa bendungan ini merupakan salah satu infrastruktur ya, bidang sumber daya air, yang mana yang membedakannya dengan waduk, jika waduk itu ialah tampungannya atau genangannya, sementara bendungan itu ialah infrastruktur yang ada di waduk tersebut. Lalu apakah bedanya bendungan dengan danau? Kalau bendungan itu infrastruktur buatan manusia yang ada campur tangan manusia, sementara danau itu adalah tampungan alami. Lalu jika ada pertanyaan lagi, apakah beda bendungan dan bendung? Jika bendung itu lebih ke meninggikan muka air, lalu bendungan menampung air. Jadi kita di awal dari segi konsep dan definisi mungkin sudah sama. Di sini step by step juga sudah saya ringkas bahwa bendungan ini fungsi utamanya secara tidak langsung ada 3, yaitu irigasi, air baku, dan PLTA. Namun seiring berkembangnya zaman terdapat beberapa fungsi tambahan seperti di sini tailing storage facility, yang mana fungsi tailing storage facility ini banyak difungsikan untuk bendungan limbah tambang ya, bendungan limbah tambang untuk menampung tailing mereka, baik dari hasil pengolahan limbah tambang berupa emas maupun nikel dan lain sebagainya. Lalu ada lagi fungsi tambahan lainnya, ini fungsi pengendalian banjir juga merupakan fungsi bisa dibilang technical function ya, selain irigasi, air baku, dan PLTA. Namun di sini saya kasih contoh, ini salah satu bisa dikatakan ujung ya, pionir dalam pembangunan bendungan kering di Indonesia. Dan Ciawi dan Sukamahi ini saya coba pointer ya, pakai arrow saja, bahwa Ciawi Sukamahi ini merupakan salah satu ya, mungkin saat ini satu-satunya, dan ke depan mungkin akan bertambah lagi, saat ini menjadi satu-satunya bendungan kering
Jadi konsep bendungan kering ini berbeda dengan bendungan pada umumnya, di mana bendungan pada umumnya seperti irigasi, air baku maupun PLTA ini ada tampungan normalnya, sementara Ciawi dan Sukamahi ini langsung rilis air ketika terjadi banjir agar tidak terjadi banjir di bagian hilirnya. Jadi seiring berkembangnya waktu, fungsi-fungsi ini berkembang sangat pesat sekali. Dan ini adalah nama-nama bendungan di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 244 bendungan di Indonesia yang saat ini teregistrasi di kami, Balai Teknik Bendungan, dan kedepannya mungkin akan bertambah seiring dengan pembangunan 61 bendungan program pemerintah, program strategis nasional. Lalu kami lanjutkan, seperti penjelasan sebelumnya oleh Mbak Lupita, bahwa pada webinar kali ini kita memang concern-nya ke bagaimana SDM kita ini nantinya berperan di bidang bendungan. Sangat banyak sekali opportunity-nya, seperti kami jelaskan sebelumnya, bahwa di bidang bendungan ini terdapat 244 bendungan yang teregistrasi, dan opportunity-nya ini kalau untuk pekerjaan di bidang bendungan, saya coba mind mapping ya, secara tidak langsung seperti ini. Saya coba bagi menjadi 3 domain utama, yaitu swasta, BUMN, maupun ASN, di mana ASN ini terdapat 2 bagian, yaitu PNS dan P3K, struktural dan fungsional. Dan di sini fungsionalnya bisa kita bagi lagi menjadi dosen, peneliti, maupun Javung teknik pengairan. Ini khusus untuk di Kementerian PUPR dan mungkin dinas pengairan yang ada di kabupaten kota serta provinsi. Lalu untuk di swasta ini juga sangat banyak sekali. Di sini tidak saya masukkan mungkin yang bergerak di bidang entrepreneurship bendungan, sepertinya ada, tapi di sini saya ambil secara common saja, secara general, bahwa di swasta ini kita ada kurang lebih 3 yang mungkin nanti teman-teman ketika akan lulus bisa dapat gambaran bahwa di swasta maupun BUMN ada 3 main utama, yaitu owner, konsultan maupun kontraktor. Nah, nanti ilmunya bisa diaplikasikan di sini. Dan ini sangat membutuhkan, ya bisa dibilang padat karya juga, karena memang pekerjaan bendungan itu untuk yang pembangunan sendiri kurang lebih waktunya 5-6 tahun, dan untuk pengelolaannya juga long term, seumur bendungan, usia layan bendungan. Jadi kami rasa opportunity buat teman-teman nantinya jurusan sipil, ataupun geologis, ataupun hidrogeologis, mekanikal, elektrikal, sangat besar sekali di sini. Lalu kami coba lanjutkan ya. Ini sedikit pengalaman kami kurang lebih 10 tahun, dan mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya coba matrikskan, saya coba ringkas bagaimana mungkin nantinya buat teman-teman yang mungkin baru mau akan lulus ataupun fresh graduate memiliki plan yang mungkin sangat baik nanti ke depannya. Kalau mungkin buat senior-senior kita yang sudah 5 tahun bekerja ataupun sudah 10 tahun bekerja, kami rasa ini lebih ke sharing saja ya, sharing diskusi untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada terdengar suara anak saya, kebetulan ini sedang di rumah juga semuanya. Dan kami lanjutkan, untuk mendapatkan foto ini memang kurang lebih ada 10 tahun pengalaman kami yang bergerak di bidang sipil. Yang pertama ini saya bekerja di pertambangan, yang kedua di airport, yang ketiga ini migas, dan yang keempat ini bendungan. Ya, linearitasnya kalau di dunia perguruan tinggi yaitu di keilmuannya. Kami rasa keilmuan geoteknik ya, dan air tanah, groundwater, hydrogeologis itu di semua tempat industri sangat terpakai sekali. Kami rasa seperti itu. Lalu kami jelaskan dengan contoh ya, istilahnya matriks. Kami rasa ya, hampir pertanyaan besar itu untuk semua mungkin fresh graduate yang baru lulus itu kurang lebih sama. Apakah itu nanti setelah lulus itu bekerja langsung, atau melanjutkan kuliah, atau mungkin menikah ya. Jadi ini kami simpelkan saja menjadi 3 domain utama. Mungkin nanti ini based on experience saya saja, dan mungkin Bapak Ibu lainnya jika ada pengalaman yang kurang lebih sama, itu bisa jadi benchmark juga.
kami rasa buat teman-teman yang mahasiswa sipil maupun fresh graduate, kurang lebih teman-teman harus bisa menentukan ketika mau lulus dan setelah lulus kira-kira nanti ke depannya seperti apa. Dan ini pengalaman pribadi saya, bisa saja pengalaman yang saya alami ini tidak beririsan atau bersamaan dengan teman-teman. Di sini mungkin bisa saja setelah lulus kerja diminta mungkin oleh orang tuanya untuk menikah, kami rasa juga tidak salah. Namun pengalaman kami pada saat itu memang kalau kita lihat di sedikit CV saya, basic S1 saya itu geoteknik dengan tugas akhir saya di bidang pertambangan. Secara tidak langsung ini yang mungkin menggiring saya ke dunia pertambangan. Ini saya bekerja kurang lebih 1 tahun di tambang batu bara. Lalu memang ya bisa dikatakan mungkin hampir semua teman-teman di sini ya jika ingin melanjutkan pendidikan pasti ada keinginan, dan saya memang tipikal orangnya itu suka sekali belajar dan rasa penasaran saya tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kurang lebih dalam waktu 4 tahun ini saya coba bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk sekolah. Dan baiknya mungkin yang membedakan ketika kita baru lulus kuliah S1 langsung S2, dan ketika kita mungkin sudah bekerja dengan kurang lebih waktu tertentu kita melanjutkan S2 itu, kita ada perbedaan sudut pandang dalam mengambil jurusan yang akan kita ambil. Dan kebetulan di tahun 2015 ini saya mengambil sekolah S2 dengan kesempatan beasiswa dari LPDP, Kemenkyu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada beasiswa tersebut, karena saya yakin memang misi dan visinya itu sangat bagus sekali. Ya, bisa dikatakan mungkin 2030 agar SDM kita ini memiliki potensi yang sangat baik ya, karena memang dari 2018 tema besar kemerdekaan itu SDM, 2019 SDM, 2020 SDM, dan 2021 juga kurang lebih SDM. Memang concern kita ke depannya dengan sumber daya manusia kita yang sangat melimpah, harapannya kita bisa menjadi leader, tidak hanya di Indonesia, minimal di Asia Tenggara maupun di dunia. Karena di 2045, jika kita membaca beberapa literatur, Indonesia itu masuk top 10 ya, bisa dikatakan 4 besar ekonomi besar dunia. Dan kita memang, ya tidak hanya saya, mungkin ini juga sebagai estafet juga ke generasi di bawah saya, tanggung jawab moral saya juga untuk menyiapkan mungkin adik-adik kita ini, teman-teman mahasiswa teknik sipil dan fresh graduate untuk melangkah ke depannya. Dan ketika misalnya kita baru lulus kuliah dan ingin melanjutkan S2 lagi, itu sangat baik. Dan biasanya memang ketika nanti interview di beasiswa, nah ini saya kasih contoh langsung aja sama Mbak Lupita juga, ini salah satu award di LPDP yang sedang S2 di ITB. Biasanya ditanya apa plan ke depannya, dan ini memang biasanya untuk mahasiswa yang baru lulus itu sedikit ada keraguan-keraguan ya, apakah nanti TA-nya itu implementasinya ke pekerjaan apakah linier atau tidaknya, atau memang ya hanya sekedar ikut-ikutan. Namun kami yakin sebenarnya teman-teman sudah ada plan-nya juga. Namun ketika kita mungkin proses FGD ataupun motivation letter ataupun wawancara, poinnya itu kurang strong, karena bisa saja itu sebagai pelarian, karena ya kondisi pandemi ini kan kita bingung nyari kerja, biasanya ada job fair. Nah, ini juga kesempatan bagus juga buat teman-teman yang belum bekerja, difasilitasi oleh Bapak Teknik Sipil, ada wadahnya. Kalau di zaman saya dulu memang di 2011 sampai 2013 ini ya, kalau di ITB itu ada 2 kali job fair, dan itu sangat memudahkan kita untuk apply ya perusahaan-perusahaan, karena di situ semua perusahaan sudah ada, tinggal kita mau di perusahaan mana saja kita akan daftar. Namun kondisi pandemi ini sangat berbeda sekali. Nah, ini juga salah satu struggle juga buat adik-adik, buat teman-teman di luar sana, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di dunia teknik sipil di kondisi pandemi. Lalu saya join di Kementerian PUPR 2017 setelah saya lulus dari LPDP S2-nya, dan di sini juga saat ini kurang lebih juga Kementerian PUPR sejak zaman saya itu dari 2017 sampai tahun ini kurang lebih tiap tahunnya memang ada bukan besar-besaran, Mbak Lupita. Kurang lebih di zaman saya itu 1.000, di 2018 1.000, 2019 1.000,
ya memang tujuan kita untuk mengisi kekosongan SDM juga, kebutuhan kita, karena pasti di setiap organisasi itu ada yang masuk, ada yang keluar, karena ya mohon maaf saja, ya mungkin senior-senior kita yang bekerja di bidang bendungan khususnya sudah memasuki usia pensiun dan sudah usianya juga sudah memasuki usia-usia yang mendekati pensiun, dan kesempatan juga buat teman-teman belas 2015 ini LPDP sedang grow up, sedang istilahnya banyak bukaannya setahun itu kurang lebih 3 sampai 4 kali, dan saya mendapatkan alhamdulillah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, nanti buat teman-teman yang juga ingin sekolah lagi, jangan patah semangat juga. Kami rasa banyak kesempatan saat ini, tinggal kita saja mau mengoptimalkan apakah nanti ini mau di bagian ini kawin ataukah mau kerja dahulu ataupun kuliah. Kami rasa tidak salah, ini based on teman-teman semua. Yang penting di sini ada, saya kasih salah satu screenshot Twitter yang mungkin generasi sekarang ini common ya, istilahnya mainnya TikTok, Instagram maupun Twitter. Nah, di sini ada satu statement yang menurut kami sangat beririsan dengan pengalaman kami, yaitu finish what you started. Karena ya yang kita rasakan kalau kita di Indonesia ini kurang lebih kita sama-sama sekolah 6 tahun SD, ya, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SLTA. Jadi kurang lebih 12 tahun kita sekolah, lalu ditambah pengalaman kita sekolah lagi 4 sampai 5 tahun S1. Jadi kurang lebih sebagian besar umur kita habiskan untuk bersekolah ya, 17 tahun kurang lebih, belum lagi S2. Jadi kami rasa sangat sayang sekali jika memang kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dan di sini juga statement-nya juga sangat menarik. Waktu itu mungkin saya berpikir itu simpel banget, ternyata 10 tahun kemudian saya sadar bahwa kebanyakan orang tidak punya kemampuan ini. Dan ini sudah saya sharing pengalaman saya dari 2011 sampai 2020, kurang lebih seperti ini, dan kami rasa nanti mungkin teman-teman yang akan melangkah ke depannya kurang lebih bisa benchmark sini. Tapi mungkin buat senior-senior yang sudah 5 tahun ya tinggal meneruskan saja, karena rata-rata teman saya yang bekerja di tahun 2011 tanpa resign ya, tanpa pindah kerjaan, di 2015 ini sudah jadi supervisor, dan di 2020 sudah jadi section head. Jadi itu plus minusnya, ya plus minusnya. Dan mungkin yang baik buat teman-teman yang masih muda, ya bisa dikatakan kita belajar dari pengalaman orang lain agar kita mungkin salah langkahnya tidak sebanyak yang saya lakukan dahulunya, mungkin seperti itu. Lalu, nah di sini ini story saya tentang bendungan, dan kebetulan alhamdulillah di 2017 saya masuk PUPR ya, kurang lebih 4 tahun ya, tidak terlalu lama, dan kami rasa memang speed up zaman sekarang ini program pemerintah ada 61 bendungan baru dan 244 bendungan yang sedang melakukan istilahnya sebagian besar izin operasi, dan ini juga opportunity buat teman-teman. Dan kami rasa secara tidak langsung pengalamannya ini ketika saya di 2019, ini adalah salah satu, mungkin teman-teman yang di sekitar kabupaten kotanya juga banyak bendungan, kami rasa itu juga sesuatu yang milestone-nya sangat baik ya, karena bendungan ini kalau untuk Indonesia itu dari zaman Hindia Belanda sampai saat ini sudah ya ada ya bendungan yang mungkin lebih tua dari saya 2 sampai 3 kalinya. Jadi ada bendungan-bendungan tertentu di Jawa ini dibangun pada masa Hindia Belanda, saat ini umur layarnya juga sudah lebih dari 50 tahun. Dan ini juga mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin bisa nanti ya di kolom chat saja sharing, oh di kota atau kabupatennya ada bendungan apa saja gitu. Dan di sini ini lebih ke sharing saja apa yang kami lakukan sebagai dam engineer ya, bahwa mungkin nanti yang di luar sana masih ragu ya, rata-rata memang mahasiswa sipil ini senangnya struktur, karena struktur itu hampir di kota-kota besar ya, di kota-kota besar minimal bangun rumah 2 lantai ilmunya kepakai gitu, atau bangun gedung dan lain sebagainya, atau jalan raya itu hampir di semua tempat ada. Dan mungkin juga di minoringnya di kampusnya itu
bendungan ini tidak selalu diajarkan karena memang bisa saja dosennya untuk memiliki spesialisasi di bidang bendungan ini tidak terlalu banyak dibandingkan mungkin struktur atau jalan atau manajemen konstruksi, dan kami rasa ini sedikit sharing saja. Nanti kita ditanya jawab bisa juga sharing lebih paripurna lagi. Ini mohon maaf moderator jika saya memang kalau presentasi biasanya waktunya agak kelewat-lewat karena memang kesempatannya jarang ya. Jadi mohon diingatkan saja nanti. Lalu di sini tahun 2019 kami ke Bendungan Sewampu 1. Ini bendungan ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana bendungan ini mendemnya atau SDM-nya ada di perpotongan sungai, ada di tengah sungai ya. Di tengah sungai. Fungsi dari bendungan ini untuk supply pembangkit listrik tenaga mini lah, istilahnya mikro, tidak sebesar PLTA, yang mana ini pada saat saya ke sana sedang melakukan uji operasional pintu hidromekanikal, kurang lebih ada 3 pintu di sana, pintu spillway sebagai pelimpasnya, lalu ada pintu intake, dan satu lagi emergency release-nya untuk kadang untuk ketika kondisi operasi tertentu untuk rilis sedimen. Jadi sedimennya tidak bertumpuk di hulu. Kami rasa seperti itu, dan ini juga saat ini sedang proses pelaksanaan konstruksi. Jadi buat teman-teman yang saat ini minornya air dan mungkin nanti tertarik untuk bidang bendungan, saat ini sangat banyak sekali ya untuk bendungan tipikal seperti Bendungan Sewampu ini, yang mana bendungannya berada di asnya itu di sungai, memotong sungai, dan hampir sebagian besar sungai-sungai besar itu saat ini sedang mengajukan proses pengajuan desain maupun sertifikasi konstruksi, pelaksanaan konstruksi untuk bendungan yang ada di sungai. Karena kebutuhan listrik ini ya secara tidak langsung sangat mensupport mungkin kabupaten kota yang selama ini kekurangan listrik ya. Kami rasa seperti itu. Lalu ini Bendungan Karalo ini kurang lebih tingginya 81 meter, ini juga bendungan yang sangat baik sekali. Kalau kita lihat di sini, ini tipikal bendungannya ini urukan muka beton ya, urukan muka batu, concrete face profile dam. Ini juga tahun ini target kita pemerintah ada sekitar 13 bendungan baru yang rencana akan kita isi. Salah satunya Bendungan Karaloe. Karaloe ini kurang lebih berapa tampungannya sangat tinggi ya, dan di sini tingginya 81, lalu untuk saat ini sedang proses impounding, dan kami rasa nanti ini sangat bisa supply untuk kebutuhan daerah irigasi, pengendalian, dan jika memungkinkan nanti di sini akan dibangun mungkin semacam tempat swafoto kali untuk pariwisata. Nah, ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, bahwa memang bendungan kalau kita lihat trennya zaman dahulu, ya tiga kategori besar, yaitu pembangkit listrik tenaga air, irigasi, maupun air baku. Mungkin saat ini sebagian besar bendungan sudah bisa dirasakan manfaatnya dari sisi pariwisata. Dan ini nanti bendungannya bermanfaat juga untuk di hilirnya, dan Bendungan Karaloe ini berada di Kabupaten Goa ya, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami rasa ini sangat membantu sekali untuk reduce banjir maupun daerah irigasi yang ada di sana. Lalu kami lanjutkan, dan ini salah satu cerita kami juga tahun 2020 kemarin. Nah, ini juga salah satu bendungan yang fenomenal di Indonesia, di mana Bendungan Cirata ini ya bisa dikatakan yang memiliki pembangkit listrik yang mungkin di Asia Tenggara masuk kategori top juga ya, top 10 juga. Yang mana bendungan ini juga kalau kita lihat dari segi operasi ya dan pemeliharaan, operasi, pemeliharaan, pemantauan kurang lebih telah 4 kali mendapatkan izin atau rekomendasi layak operasi. Jadi untuk bendungan-bendungan yang bisa dikatakan belum mendapatkan izin operasi atau saat ini sedang proses, salah satu success story yang bisa kita jadikan rujukan yaitu Bendungan Cirata ini. Dan ini kami juga melakukan inspeksi lapangan, yang mana ada 2 concern utama kami, yaitu dalam rangka pemeriksaan besar 5 tahunan. Nah, setiap bendungan yang ada di Indonesia saat ini kami sebagai Balai Teknik Bendungan melakukan inspeksi ya, bersama dengan tim Komisi Keamanan Bendungan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan visual, baik itu genangan waduknya maupun peralatan hidromekanikal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan besar seperti geologi, hidrologi, instrumentasi, peralatan hidromekanikal, SDM, dan lain sebagainya. Dan kami rasa
Ini juga salah satu sharing wawasan buat teman-teman yang nantinya akan lulus. Teman-teman juga bisa bekerja di pengelola bendungan ya, dalam hal ini mungkin di swasta ataupun di BUMN seperti penjelasan kami sebelumnya. Lalu di bawah ini juga salah satu pengalaman kami, dan kebetulan saat tahun 2021 kemarin di Nusa Tenggara Timur itu terdapat badai yang itu juga salah satu berdampak ya sangat signifikan, terutama untuk infrastruktur jalan, perumahan, dan kami juga turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap bendungan-bendungan yang ada di Nusa Tenggara II, bagaimana kondisi keamanannya. Secara overall untuk kondisi keamanan bendungannya bisa dikatakan aman, namun beberapa infrastruktur seperti misalnya kalau kita lihat di Bendungan Manikin ini salah satu bendungan yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dampaknya ini untuk pembangunan bendungan. Nah, ini salah satu bendungan yang sedang dibangun juga. Saya berada di lokasi terowongannya. Dampak motong dulu ya. sebentar. Ini nanti roomnya kehabisan waktu, nanti kita masuk lagi ya teman-teman ya. Maaf sekali. Siap, boleh. Jadi ya, ini saya lanjutkan atau gimana, Mbak? Dilanjut dulu boleh. aja. Oke, jadi dari sisi engineering sangat berperan besar di sini, baik dari segi pekerjaan bendungannya maupun di terowongan bendungannya. Dan kurang lebih ketika badai kemarin kami coba inspeksi dan kondisi bendungan dalam kondisi aman, namun beberapa infrastruktur seperti direct circuit dalam kondisi yang rusak parah akibat badai. Jadi